Hai semuanya, terima kasih udah klik video ini. Di video kali ini, aku akan membahas sunscreen yang cocok banget digunakan untuk sehari-hari. Dalam memilih sunscreen yang digunakan untuk sehari-hari, pilihlah sunscreen yang punya tekstur yang ringan dan juga mudah di blend. Tentunya ini nggak akan bikin kulit kamu jadi sumuk dan juga nggak lengket sama sekali. Dan langsung aja kita bahas produknya satu persatu. Yang pertama, ada dari True to Skin. Ini namanya True to Skin Sun-Friend Soothing Sunscreen Gel. Nah, ini merupakan tipe sunscreen yang satset banget, jadi pas dioleskan di kulit, dia langsung menyerap dengan sempurna. Jadi cocok banget digunakan untuk kamu yang pemula, apalagi kalau kamu baru mau cobain yang namanya sunscreen. Dari segi warnanya, memang sunscreen ini terlihat agak putih aja. Awalnya juga aku agak kaget ketika menggunakan sunscreen ini, takutnya bikin wet cast di kulit aku. Tapi setelah aku mencobanya, memang berasa ringan banget, dan warna putihnya ini akan ngeblend dengan warna kulit kita. Udah gitu, dia itu nggak bikin kusam juga di kulit aku, nyaman banget digunakan untuk sehari-hari. Selain itu, yang utama dia itu nggak perih di mata. Dan ini adalah pilihan utama ketika aku menggunakan sunscreen sehari-hari. Pas kena kulit, sunscreennya juga bikin adem dan juga nggak lengket sama sekali. Lembab dan ringan banget ketika diaplikasikan di kulit. Yang oke-nya di sunscreen ini, dia itu ngesetnya cepet banget, nggak perlu waktu lama untuk kita ngeratainnya. Dia itu ringan, tapi lembabnya emang masih berasa banget, jadi masih ada kesan lembab di kulit kita. Untuk finishnya sendiri, dia ini lebih ke dewy finish gitu, jadi agak lembab, tapi masih nyaman di tipe kulit aku yang berminyak. Di kulit aku yang berminyak pun, ketika menggunakan sunscreen ini, dia tidak menambah minyak yang berlebihan di kulit aku, malah nyaman banget. Aku rasa ngelembapinnya ini pas banget di kulit aku. Dan biasanya aku juga bakal skip moisturizer karena udah lembab banget kerasa di kulit aku. Tapi untuk kulit kering, aku rasa kamu harus menambahkan moisturizer biar dia ngelembapin dengan sempurna juga. Sunscreen ini juga nggak menimbulkan residu sama sekali, nggak peeling juga ketika aku kombinasikan dengan sunscreen lain. Sunscreen ini nggak perlu kamu khawatirkan lagi dalam memproteksi kulit kamu dari paparan sinar matahari karena dia udah dilengkapi dengan SPF 50 dan PA Plus-nya ada 4, jadi udah broad spectrum banget. Dia memiliki 4 kali UV protection yang bisa melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari, baik itu UVA dan juga UVB sekaligus. Selain ada kandungan UV filternya, sunscreen ini juga ada tambahan berupa kandungan betain, kandungan sika, dan juga kandungan matcha yang bagus banget untuk kulit kita, terutama mereka itu ada kandungan antioksidan yang dapat menenangkan kulit kita dengan sangat baik. Apalagi kalau kamu punya kulit yang lagi iritasi atau kemerahan, cocok banget deh pakai si sunscreen dari True to Skin ini. Sayangnya memang sunscreen ini itu nggak terlalu tahan air, jadi pas kena air dia langsung luntur, tapi kamu harus di-apply lagi biar hasilnya lebih maksimal aja di kulit kamu. Sekarang kita bahas untuk sunscreen yang kedua, ada dari FSS atau Pore Skin Sec. Ini aku suka banget yang velvet sunscreennya. Dia punya SPF 50 dan PA Plus-nya ada 3, jadi udah cukup lah untuk aktivitas sehari-hari dan digunakan di aktivitas luar ataupun di dalam ruangan. Dari segi SPF-nya, dia SPF 50 dan PA Plus-nya udah 4, jadi udah cukup lah untuk aktivitas sehari-hari, baik di dalam ataupun di luar ruangan. Teksturnya milky gitu dan berwarna agak kebiruan, dan warna birunya ini didapatkan dari warna alami, yaitu ekstrak guazulen. Sunscreen ini juga mudah banget diratakan di kulit, dan juga nggak ada residu sama sekali. Dan tentunya saat menggunakan, kamu kocok terlebih dahulu, karena di sini ada kandungan oilnya. Jadi kalau kamu nggak kocok, bakalan keluar itu oil aja, nggak ada sunscreennya. Dan walaupun ada kandungan oil di dalamnya, dia tetap nyaman digunakan di tipe kulit aku yang berminyak. Dan dia juga masih ada aroma khas chemical sunscreennya. Karena di dalamnya juga ada ekstrak guazulen, jadi kandungan ini juga dapat menenangkan kulit kamu. Untuk finishnya sendiri, sebenarnya nggak terlalu matte, masih di batas tengah-tengah antara matte dan juga dewy. Dan menurut aku ini nyaman banget, terutama aku yang nggak terlalu suka dengan efek dewy dari sunscreen. Karena kesannya agak berminyak aja, apalagi tipe kulit aku itu memang berminyak. Peelsnya juga ketika diaplikasikan di kulit, kayak kita nggak pakai sunscreen sama sekali, jadi super ringan banget. Kalau aku biasanya nggak pakai banyak produk ketika menggunakan sunscreen ini, karena aku rasa dia udah ngelembapin banget di kulit aku, dan tentunya ngelembapinnya ini pas banget, dan tinggal aku reapply lagi 2-3 jam sekali. Sunscreen ini benar-benar rekomen banget buat kamu yang punya kulit oily, karena setelah beberapa jam
jam, biasanya dia akan berubah menjadi matte gitu dan akan mengontrol minyak di kulit kamu dengan sangat baik. Makanya ini merupakan salah satu pilihan yang aku gunakan sehari-hari. Selanjutnya kita beralih ke sunscreen yang lain, yaitu ada Dermi Beauty Skin Barrier Sunscreen Gel. Nah, SPF-nya juga 50 dan PA+-nya ada 4. Ini merupakan salah satu sunscreen favorit aku karena dia merupakan salah satu physical sunscreen yang nggak bikin wet cast sama sekali di kulit aku. Biasanya ketika kita menggunakan produk physical sunscreen, yang sering jadi masalah itu wet cast-nya dan bikin kulit kita jadi abu-abu. Tapi di sunscreen Dermi Beauty ini aman banget, nggak ada abu-abu sama sekali. Awalnya aku memang underestimate banget dengan sunscreen ini karena dilihat dari luar ya terlihat physical sunscreen. Tapi setelah aku mencobanya, dari segi teksturnya memang terlihat sangat padat, tapi nyaman banget di blend. Kayak moisturizer gel gitu, tapi masih ada peel sunscreen-nya, jadi masih ada efek lembabnya ketika kita gunakan dan terasa ada lapisan yang melindungi kulit kita. Harganya juga sebenarnya cukup terjangkau banget ya untuk sebuah physical sunscreen. Sunscreen physical ini cocok banget digunakan kalau kamu punya kulit yang sensitif ataupun lagi berjerawat. Walaupun kemasannya ini unik kayak telur gitu, tapi aku kurang suka dengan kemasannya. Walaupun aplikatornya ini udah bagus kok, udah ramping, jadi pas kita ngeluarin sunscreen-nya ini nggak melebar kemana-mana. Tapi kalau udah tinggal sedikit tuh udah susah banget dikeluarin si sunscreen-nya. Untuk finishnya sendiri, dia itu lebih finish yang matte press gitu, jadi masih ada kesan lembabnya, tapi kontrol minyaknya emang bagus banget. Dan aku suka banget dengan kontrol minyaknya, jadi aku nggak perlu khawatir lagi kulit aku itu berminyak yang berlebihan. Dari segi UV protectionnya juga udah mantap banget, nggak perlu kamu ragukan lagi untuk SPF dan PA-nya. Dia juga nggak bikin kulit kita jadi abu-abu, walaupun dia itu physical sunscreen, tapi kekurangannya memang pada saat kita berkeringat yang agak banyak, biasanya dia akan luntur dan terkena di daerah mata itu bakalan agak perih aja. Nah, kita beralih ke sunscreen selanjutnya yang bisa kamu gunakan untuk aktivitas sehari-hari. Selanjutnya ada dari YOU, yang ini yang SPF-nya 50 dan PA+-nya ada 4, yang seri Sandrella-nya, dan dia berkolaborasi dengan Hydro Coco. Nggak cuma buat melindungi kulit kamu dari paparan sinar matahari, sunscreen dari YOU ini juga punya 8 protection. Mulai dari UVA, UVB, kemudian blue light, kemudian ada ER, dia juga anti-pollution juga, anti-photoaging, dehidrasi, dan juga untuk mencerahkan kulit kamu. Jadi super lengkap, selain dia digunakan sebagai sunscreen, dia juga ada kandungan skincare-nya. SPF-nya juga udah tergolong tinggi dengan SPF 50+ dan PA+-nya ada 4. Jadi udah termasuk yang broad spectrum banget ya, jadi kamu nggak perlu ragu lagi dengan UV filternya. Dan sunscreen ini termasuk chemical sunscreen, jadi selama ini aku gunain juga nggak ada perih di mata. Kemasannya juga kayaknya bersih banget dengan warna putih tapi rentan kotor, dan dia juga ada teknologi yang bisa berubah warna gitu kalau terkena sinar UV atau sinar matahari. Sunscreen ini punya tekstur yang gel watery gitu. Pada saat diaplikasikan di kulit kita, dia langsung melting di kulit dan mudah diaplikasikan atau diratakan di kulit kita. Jadi nyaman banget ketika ngeblend si sunscreen ini di kulit kita. Dia juga nggak greasy sama sekali, nggak ada kesan lengket sama sekali, dan tentunya dia nggak pedih di mata. Aku rasa ini sunscreen YOU yang paling ringan yang pernah aku coba, dan juga aku suka dengan wanginya, nggak terlalu menyengat dan nggak mengganggu sama sekali. Sunscreen ini memang ada sedikit efek tone up-nya, tapi nggak berlebihan, dan sekitar 10-15 menit akan menyatu dengan warna kulit kita, dan kulit kita akan terlihat lebih cerah. Untuk hasilnya sendiri, dia itu lebih ke matte finish, dan aku juga suka banget dengan oil controlnya. Sekitar 2-3 jam, kulit aku itu nggak ada minyak yang berlebihan seperti biasanya, dan ini aku suka pakai setiap hari karena oil controlnya. Dan kalau aku pengen cepat-cepat, biasanya aku pilih sunscreen dari YOU ini. Nah, yang bikin bisa mencerahkan kulit kamu, di sini ada kandungan Sun White 377 yang bisa mencerahkan dan mencegah hiperpigmentasi di kulit kamu. Jadi udah super lengkap banget untuk ingredients-nya, mulai dari untuk UV protection, kemudian ada anti polutan, dia juga bisa melembabkan sekaligus bisa mencerahkan kulit kamu
kamu dalam satu produk. Selanjutnya, kita beralih ke produk yang lain, yaitu ada Skintipeak 5 kali Matte Serum Sunscreen. Ini merupakan salah satu sunscreen favorit aku ketika kulit aku lagi bermasalah. Karena sunscreen ini ngebantu banget untuk melindungi kulit aku atau memperkuat skin barrier kulit aku kalau kulit aku itu lagi kurang bagus banget atau aku lagi salah pakai skincare. Biasanya aku pakai sunscreen ini untuk ngatasin hal tersebut. SPF-nya 50 dan PA Plus-nya juga udah 4, jadi udah cukup banget ya, udah broad spektrum untuk melindungi kulit kita dari paparan sinar matahari. Walaupun tipe kulit aku itu berminyak, dan Skintipeak ini juga punya yang varian ultralight-nya, jadi lebih nyaman di tipe kulit yang berminyak, tapi setelah aku mencobanya memang agak kerasa kurang nyaman aja di kulit aku. Kenapa aku kurang suka dengan yang ultralight? Karena agak berpasir gitu di kulit aku dan terasa powdery aja. Mungkin kalau kamu yang suka pakai make up untuk mengontrol minyak di kulit kamu, kamu bisa pakai yang ultralight-nya. Untuk teksturnya ini super ringan banget, watery, mudah di blend di kulit, nggak ada kesan lengket sama sekali. Memang setelah 2-3 jam di kulit aku yang berminyak agak kurang nyaman aja. Tapi biasanya aku coba reapply lagi dan hasilnya bakalan kembali seperti semula kok. Jadi nggak perlu khawatir kalau kita rajin reapply, masalah seperti kulit tambah berminyak ataupun muncul kusam itu nggak masalah. Yang paling aku suka, dia juga nggak wet cast juga. Memang ada kekurangan lainnya seperti agak perih aja ketika terkena daerah mata, tapi bisa diatasi kok, nggak terlalu perih-perih banget dan masih bisa ditoleransi. Selanjutnya, kita bahas ke sunscreen yang terakhir yang bisa kamu pilih untuk digunakan sehari-hari, ada dari Amaterasun UV Sunscreen Serum. Nah, pertama kali cobain sunscreen ini, aku tuh langsung suka banget. Dari segi teksturnya udah cair, dan di blend di kulit itu nyaman banget, langsung merata di kulit, dan memang kerasa lembab banget. Dan memang sunscreen ini ditujukan untuk kamu yang punya kulit oily, tapi untuk kulit yang kering, kamu bisa pilih varian yang satunya, yang creamnya. Dengan SPF 50 dan PA Plus-nya juga ada 3, udah cukup broad spektrum untuk aktivitas sehari-hari, baik itu di luar ataupun di dalam ruangan. Tekstur sunscreen-nya ini lebih ke lotion gitu, kayak sunscreen Jepang, dan mudah di-apply di kulit, nyerapnya juga cepat, nggak ada lengket sama sekali, dan hasilnya itu lebih ke semi-matte di kulit aku, dan aku cukup nyaman, walaupun dia matte masih ada kesan lembabnya. Dan hasil akhirnya itu kayak kita nggak berasa pakai sunscreen, dan untuk proteksinya juga udah cukup oke. Dan setelah aku baca di ingredients-nya, di sini nggak ada kandungan-kandungan skincare yang seperti mencerahkan ataupun yang lainnya, tapi ini lebih ke basic sunscreen, dan ada memang kandungan-kandungan seperti ekstrak-ekstrak tumbuhan yang kayak antioksidan yang bagus juga kok untuk kulit kita. Buat kamu yang lagi cari sunscreen yang nggak ada kandungan-kandungan seperti mencerahkan, bisa coba si Amaterasun ini. Dia juga punya intelligence DNA Guardian yang bagus banget untuk memproteksi kulit kita. Dan yang aku sukanya, sunscreen ini juga nggak perih di mata aku, jadi nyaman banget digunakan sehari-hari. Dia juga nggak wet cast sama sekali, walaupun di awal-awal ketika diaplikasikan memang agak putih aja, tapi setelah dia ngeblend dengan sempurna di kulit kita, dia akan menyatu dengan sempurna. Dan hasilnya ini oke banget, dan proteksinya juga nggak perlu kamu ragukan sih. Dia juga cocok digunakan untuk kamu yang punya masalah kulit berjerawat, dan juga bisa digunakan mulai usia 11 tahunan. Nah, jadi itu tadi beberapa sunscreen yang bisa jadi pilihan kamu, yang bisa kamu gunakan untuk sehari-hari. Mungkin kalau kamu punya saran produk yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar kamu suka pakai produk apa. Dan buat kamu yang tertarik untuk membeli salah satu dari sunscreen yang aku suka tadi, aku udah taruh link pembelian juga di description box di bawah ya. Semoga video kali ini bermanfaat buat kamu.